Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kelas 12 DPIB ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial part ke-7, melanjutkan tutorial sebelumnya di mana kita sudah membuat labeling gambar ya dan juga elemen objek untuk kelengkapan gambar ya. Dan pada tutorial part ke-7 kali ini kita akan membuat gambar detail dan plot gambar ke kertas yang akan kita kumpulkan dalam file berbentuk PDF ya. Oke, sebelum kita mulai, kembali saya doakan semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat selalu dan masih dijauhkan dari segala macam penyakit ya, amin. Dan yang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan ya, amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, langsung saja di sini bisa kita lihat bahwa dari tutorial sebelum-sebelumnya sudah kita buat rumahnya sudah jadi juga beserta elemen-elemen strukturnya ya. Nah, di tutorial part ke-6 sebelumnya kita juga sudah membuat di sini ada labeling dari gambar potongan ya. Di sini ada labeling atap yang kalian harus lengkapi sendiri. Di sini juga ada pembautan yang harus kalian lengkapi. Di sini juga sudah saya berikan contoh di tutorial part ke-6. Ada juga labeling plafon, lantai, juga ada siluet manusia di sini. Ya, di sini juga ada labeling lantai di bawah dan di gambar potongan berikutnya juga bisa kalian lengkapi di sini. Dan kita juga sudah membuat gambar tampak ya, membuat gambar tampak. Lalu juga ini kan bagian ke-1 ya. Nah, di bagian keduanya juga kita sudah coba untuk plot dari denah ya. Kita di sini ada labeling dan leveling lantai untuk denah yang juga kalian harus lengkapi di sini ya. Dan di lantai 2 juga kalian juga harus lengkapi dengan pola yang sudah saya berikan tutorialnya di part ke-6 ya. Nah, di part ke-7 kali ini kita akan coba membuat plot gambar ya. Yang pertama di sini kan ada bagian pertama, lalu ada bagian kedua. Nah, kalian klik di bagian ketiga di sini ya. Nah, di sini kan sudah ada rumah ya. Rumah dari denah lantai 1 dan denah lantai 2. Nah, sebelum kita menggambar, kita buat rumahnya dulu ya. Berapa gambar yang akan kita kumpulkan di sini ya. Bisa dilihat bahwa sini ada gambar, kumpulan gambar yang juga kalian harus contoh di sini ya. Gambarnya memang mirip tapi berbeda di sini. Nah, di sini bisa kalian bahwa ada gambar proyeksi, ada gambar lantai 1, lantai 2. Nah, di sini kalian harus ikuti rumahnya. Rumahnya itu maksudnya kop gambarnya ya. Nah, ini diambil dari mana? Sudah saya upload di Classroom ya. Bisa dilihat judulnya itu ada Challenge Arsitektur LSP. Nah, setelah ini bisa kita bikin rumahnya. Maksud rumah itu ini saya contohkan ya. Kita klik kanan lalu create new subset. Nah, di sini bisa kita klik gambar proyeksi ya, gambar proyeksi lalu create. Nah, di sini muncul dia gambar proyeksi. Nah, untuk menggesernya kita klik tekan aja, kita pindah ke atas ya. Bahwa yang diminta adalah yang pertama gambar proyeksi, yang kedua ada denah lantai 1. Nah, kita sudah buat, lalu juga denah lantai 2 juga kita buat. Yang ketiga di sini ada potongan AA, potongan BB, lalu juga ada tampak depan dan tampak samping. Bisa kita buat urutan rumahnya. Kita klik kanan create new subset, kita pilih berarti potongan AA ya, create, lalu juga kita klik kanan lagi create new subset potongan BB atau yang memendek ya. Kita pilih create, lalu juga klik kanan create new subset, kita pilih tampak depan ya, create, lalu juga klik kanan lagi tampak samping. Ini rumah-rumahnya ya, plot gambarnya. Di bawah tampak samping di sini ada ya detail tangga, detail kamar mandi, rencana pondasi dan detail pondasi. Bisa kita buat lagi rumahnya. Di sini ada detail tangga, kanan lagi
detail kamar mandi, lalu juga di bawahnya ada rencana pondasi atau denah pondasi ya. Saya tulis aja denah pondasi. Klik kanan lagi, create new subset. Nah, di bawahnya detail pondasi. Nah, di bawahnya ada apa lagi? Rencana atap dan detail atap ya. Bisa kita klik kanan lagi di arsiteknya, kita tulis rencana atap, lalu ada detail ya. Lihat, nah di sini sudah ada, bisa kita lihat di sini ada 13, ada 12 ya. Ada yang tertinggal nggak? Kita cek lagi ya. Di sini ada gambar proyeksi dengan lantai 1 dan 2. Lalu juga ada gambar potongan AA, BB yang CC tidak usah digunakan. Tapak depan, tapak samping, detail tangga, detail kamar mandi, rencana pondasi. Lalu juga ada detail pondasi, rencana atap dan detail atap. Nah, di sini sudah lengkap ya. Dan lantai 1 potongan AA, BB, tapak depan, samping, detail tangga, kamar mandi, denah pondasi. Di sini ada detail pondasi, detail atap. Rencana atap belum nih ya. Kita klik kanan, create new subset, rencana atap ya. Nah, di sini rencana atap kita tukar ke atas. Oke, sudah. Setelah itu bisa kita lanjut gambar ya. Ini kita tutup aja ya. Sekarang rumahnya sudah lengkap, bisa kita lihat lagi di lantai dasar. Nah, ini kan untuk lantai dasar seperti ini ya. Kalian sudah tembak kemarin masuk ke dunia kedua atau bagian kedua di sini ya. Di mana ada denah lantai 1 dan denah lantai 2 yang sudah kita plot sebelumnya ya. Kita simpan di bagian kedua di sini ya. Nah, untuk mengedit enaknya itu memang di bagian kedua kalau denah di sini ya. Kan untuk contoh soal ya, di sini ada tumbuh-tumbuhan ya atau kelengkapan gambar, bisa kalian edit atau kalian tambahkan dan kalian lengkapi di bagian kedua ini ya. Di sini kan ada pohon ya, pohon-pohon bisa kalian edit di bagian kedua, jangan di bagian pertama ya, biar gambarnya itu tidak berubah gitu ya. Untuk digambar di sini kalau di AutoCAD namanya modelnya ya, untuk dunia pertama atau bagian pertama. Dan untuk bagian kedua itu bagian edit ya. Untuk menambahkan pohon bisa kita cari di sini ya. Kita klik object tool, lalu juga kita klik icon kursinya, kita cari aja tree ya. Tree itu pohon ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Contohnya saya ambil gambar pohon ini ya. Lalu saya klik OK, saya taruh di belakang. Pak, cara mengecilinya gimana? Ya, ini kan besar banget ya pohonnya. Nah, kita bisa klik, bisa kita kecilkan nih garisnya ya. Nah, oke, ini gambar pohonnya tiban-tibanan. Saya klik ulang. Garis di pinggirnya bisa kalian kecilkan sendiri ya, sampai muat di rumah ini. Kalian bisa ikuti gambar contohnya seperti ini ya di soal. Nah, setelah sudah, di sini bisa kalian tembak ya dengan kalian mempaskan jendela dengan gambarnya, lalu klik kanan ya, place on layout, kalian klik di sini ya, bisa kalian taruh langsung di, nah otomatis masuk ke bagian ketiganya di sini ya. Nah, bisa kalian klik, kalian geser ya, garis hijaunya kalian klik ya, kalian geser untuk mempaskan gambarnya ya. Ini mempaskan gambar, yang bawah juga dipaskan. Lalu kalian Ctrl E, Ctrl E, kalian untuk rotate ya. Bisa di rotate, bisa Ctrl D untuk pindah, dipas-pasin aja pokoknya. Pak, kalau nggak muat gimana? Pokoknya dipas-pasin aja ya, gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk judulnya itu bisa kalian naikkan ya. Nah, ini kan di atasnya
sorry, di atasnya kita tutup aja. Untuk ABCD-nya kita pakai yang di bawah ya, kita pendekkan di sini. Kalau misalkan tidak muat ya, tapi diusahakan dimuat-muatin ya. Kita Ctrl D, kita geser. Untuk judulnya juga kita bisa klik di sini, masuk ke info box. Biasanya kalau untuk judul saya menggunakan linear dengan tulisan fontnya itu 4 ya. Nah, ini dia, dan bisa kita pindahkan. Kita klik titik yang ada di sini ya, lalu kita klik ada icon tambahan di sini, kita klik. Nah, bisa kita naikkan ya, bisa kita geser-geser di sini. Nah, pokoknya kalian muat-muatin gambarnya ya, kalian muat-muatin di sini. Nah, ini untuk memplotnya. Untuk lantai 1 ya, yang kalian sudah lengkapi, kalian sudah rapihkan, bisa kalian plot di sini caranya ya. Bagaimana dengan lantai 2, Pak? Sama saja, kalian kembali ke bagian keduanya, kalian pilih dengan lantai 2 ya, yang sudah kalian lengkapi ya, labeling dan labeling lantainya ya. Bisa kalian klik kanan ya, di sini, lalu place on layout ya, kalian taruh di sini. Nah, ini dia caranya. Sama, kalian geser, kalian pas-paskan ya. Kalau bisa sih jangan ada yang terpotong ya. Nah, di sini kalian klik, kalian geser ya. Setelah itu Ctrl E, kalian putar kembali. Nah, bisa kalian pas-pasin ya. Untuk tulisan seperti biasa, sama seperti tadi, saya pilihnya biasanya linear, lalu juga dengan font ukurannya 4 ya. Nah, ini Pak, ini nggak muat. Oke, tinggal dipas-paskan. Saya nggak mau pakai koordinat atas, tinggal ditutup saja ya. Kalian Ctrl D, kalian pas-pasin ya. Tulisannya bisa kalian klik di sini di ujungnya, kalian naikkan ya. Oke, sudah. Untuk lantai 1 dan lantai 2 ceritanya sudah terplot ya. Untuk kalian plotnya dengan rapih dan juga dilengkapi dengan labeling sesuai dengan tutorial part 6 ya. Oke, setelahnya ada potongan AA ya. Kita balik ke dunia pertama ya. Kita pilih yang section S01. Nah, ini untuk potongannya ya. Nah, untuk potongan kalian lengkapi dulu ya, untuk labelingnya sesuai dengan tutorial part ke-6 ya. Nah, di sini untuk potongan jangan dulu kita plot ya, kita lengkapi dulu gambarnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat, Pak, gambar pondasinya geser ya, tinggal digeser lagi aja. Kita klik Ctrl D ya, kita geser pondasinya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan membuat tanah uruk dulu ya. Kita akan membuat tanah asli ya, dengan cara ini kan kalau untuk di gambar teknik ya atau gambar ini adalah arsiran tanah uruk, bukan tanah asli. Kita buat tanah aslinya dulu dengan cara kita ganti ini yang pertama, yang terakhir ya. Kita klik di sini, ada namanya fill tool ya di bagian dokumen, kita klik. Kita pilih di sini tanah ya, artinya ini tanahnya tanah asli ya. Kita cara buatnya seperti apa? Kita buatnya dari ujung ya, dari sini, lalu juga ke bawah. Kalian metode geometri metodenya yang pertama dulu ya. Setelah itu klik, kalian ikuti. Nah, untuk yang di sini sampai atas, pencet aja key di sini ya, untuk memunculkan titik bantu ya. Kalian lanjut ke sini ya, kalian lanjut klik di sini, lalu juga ke bawah, sini, lalu sentuh yang bawah ininya ya, jangan sampai mentok bawahnya. Kalian sentuh pundak pondasinya, kalian geser, jangan diklik ya, mouse-nya klik key aja, huruf key untuk membantu titik ya. Klik key ke atas, bawah lagi,
lurus, luruskan di sini ya. Kalian bisa tarik sampai depan sini, lalu ke bawah, kembali ke ujung kanan ya, ke atas. Pak, ini gambarnya beda. Iya, yang lurus mengartikan tanah uruk atau tanah galian bisa, dan yang ini tanah asli ya, tanah asli sih tanahnya ya. Oke, setelah ini sudah label kalian lengkapi sesuai part 6, lalu juga ada bajaknya di sini, bautnya sudah. Di sini membuat tanah asli. Bisa kalian lanjutkan caranya untuk potongan yang memendek atau potongan BB-nya. Kalian buat tanah asli di sini dengan pola yang sama dari ujung kanan ke ujung kiri ya. Oke, untuk setelahnya kita balik ke gambar potongan 1 ya. Sekarang kita akan mengambil detail dari pondasi ya. Caranya gimana, Pak? Ya, kita bisa di sini di bagian dokumen, di sini ada bagian namanya detail tool ya. Ada lingkaran di sini nomor 2 dari bawah, kita klik aja namanya detail tool ya. Kita lingkari ya di sini, kita kotaki di sini ya. Kita kotaki secukupnya ya, arahnya ke kanan. Oke, ini dia. Kita geser aja nih agar rapi ya. Kalau begini kita klik yang atasnya sih ya, kita geser. Ada ikon tambahan muncul ya. Nah, setelah itu bisa kita kecilkan untuk lingkaran ininya ya, lingkaran keterangannya bisa kita kecilkan di sini 7 misalnya. Nah, kecil kan, saya kecilkan 7, lalu tulisannya saya kecilkan 1,4. Lalu bisa kita ganti tulisannya di sini ya, name-nya detail, bisa kita ganti P1 ya, artinya pondasi 1 ya. D01 artinya detail 01. Oke, kita buat lagi 0 aja deh di sini. 0. Nah, setelah itu sudah, kita coba lagi untuk yang pondasi setengah ya. Caranya sama, kita detail tool ya. Lalu juga kita klik di sini ya, kita kotaki dengan garisnya ke kanan ya. Bisa kita geser lagi tadi dengan cara klik tengahnya, kita geser, ukurannya juga lingkarannya kita ganti 7, enter, lalu juga tulisannya 1,4, enter ya. Tulisannya juga kita ganti P strip 02, artinya pondasi tipe 2 ya. Oke, setelah itu ada nih di sini pondasi teras, pondasi yang kecil ya, bisa kita ambil juga, tapi ambilnya dari sebelah mana? Dari sebelah sini aja deh, soalnya sini udah 2 keramaian ya. Kita klik lagi detail tool ya, kita kotaki di sini ya, kotaki secukupnya, kita arahnya ke atas aja ya. Nah, sudah arahnya ke atas, tinggal kita geser seperti ini. Sudah, ukurannya kembali 7 dan tulisannya 1,4, namanya P strip 03, artinya pondasi. Sudah. Setelah itu, Pak, lihat gambar detailnya di mana ya. Nah, ini kan ada section namanya gambar potongan, elevation gambar tampak. Nah, di sini ada detail ya. Bisa kita lihat detail 1. Nah, ini dia gambar yang tadi kita kotaki, yang kita potong jadilah gambar detail di sini ya. Lalu ada detail 2. Nah, yang tadi kita kotaki ini dia. Ada detail 3 yang kita kotaki, ini pondasi si teras ya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke potongan ya. Apalagi yang kira-kira bisa kita detailkan ya. Ini kan, nah ini apa nih? Bisa kita lihat secara 3D-nya ya. Oh, ini pohon ya, pohon yang tadi ya. Bisa kita hapus dulu ya. Bisa kita hapus dulu, kita balik ke gambar tampak, gambar potongan 01 ya. Pohonnya kita hilangkan dulu
Nah, di sini setelah itu kita ambil detail si atap dan kuda-kudanya ya. Caranya sama seperti tadi ya, kita klik detail tool ya. Kita kotaki seluruh segitiganya ya beserta tulisan yang kita kotaki. Batasnya segini ya. Oke. Arahnya ke sana. Bisa kita pindahkan lagi agar lebih rapi ya. Klik geser kiri kanan, klik yang merah untuk geser atas bawah, klik yang hitam di bawah ya. Di sini kita naikkan, kita tulis atap, tulis atap aja ya. Lingkarannya 7, tulisannya 1, oke, sudah. Pak, jatuh gambar atapnya kemana ya? Sama, ini dia, masuknya ke detail, selalu juga D04 di sini drawing. Nah, ini dia. Pak, labelingnya hilang ya. Kalau memang labelingnya hilang ya, kalian bisa copy aja dari sini, klik ya, Ctrl C, lalu kalian bisa Ctrl V di sini ya, klik paste, kalian geser deh. Nah, sudah ya. Pak, tulisannya kecil, kalian sesuaikan lagi ya. Harusnya memang ada yang tidak terpotong atau langsung terbawa terlihat, tapi ada juga yang tulisannya nggak kelihatan, artinya nggak kebawa gitu ya. Nah, setelah itu kalian lengkapi lagi ya, labelingnya, semua bagian-bagiannya kalian lengkapi ya. Lalu kita lihat gambar contoh lagi di bawah ya. Nah, di sini di gambar contoh, Pak, di sini baut-bautnya sampai baut terkecil didetailkan. Caranya gimana? Ya, nanti kita detailkan ya. Kita lengkapi dulu gambar yang lain ya. Nah, ini setelah atap ya. Kalian bisa lengkapi dulu ya labelingnya, baru kita bisa detailkan si join atau si sambungan atap ini ya, dengan cara sama seperti tadi. Kalian klik kalian klik detail tool ya, kalian kotaki aja di sini ya, dan kotaki bagian si join sambungan atapnya ya. Nah, kalian ke bawah arahnya, kita bisa geser sama seperti tadi, ininya 7 dan tulisannya 1,4. Bisa kita, ini namanya join strip 01. Oke, Pak, ukurannya nggak cukup, tulisannya bisa kita kecilkan lagi ya, 1,2 ya. Lalu ada juga di sini kalau kita lihat contoh ya, apalagi yang detailkan di sebelah sini ya. Lalu juga saya minta di bagian atas sini ya. Nanti kalian lengkapi dulu bautnya ya. Sebagai contoh lagi bisa kita lihat, saya detailkan di sini. Contohnya, anggapnya di sini sudah ada baut ya. Seperti tutorial part ke-6, kalian lengkapi dulu bautnya ya. Ya, saya kotaki di sini. Detail ceritanya sudah ada bautnya ya. Arahnya kemana? Arahnya keluar. Ya. Di sini sama seperti tadi, tulisannya join 02 strip ya. Di sini tulisannya 7 dan lingkarannya 7, tulisannya 1,2 ya. Lalu yang terakhir ada join si ujung atapnya ini ya, ujung atap bautnya ini, arahnya kemana? Ke kiri ya. Kita geser dulu ya, namanya join 03 ya, sama lingkarannya 7 tulisannya 1,2 ya. Kita bisa geser lagi. Sudah. Ini di sini ada 3 ya, 3 join, yang baut sebelah sini, baut sebelah sini, dan sebelah sini ya. Kalian lengkapi bautnya dulu ya. Ini bisa kita geser ya. Cara lihatnya di mana, Pak? Nah, di sini ya. Di bawahnya join 1, ini dia. Lalu ada join 2, ini dia. Harusnya ada bautnya ya. Kalian lengkapi. Dan join 3, ini dia.
harusnya ada bautnya. Sekali lagi kalian harus lengkapi ya. Setelah itu ya ada detail tangga ya. Detail tangga contohnya bisa kita lihat di sini di gambar contoh. Detail tangga seperti ini. Pak, kok banyak banget? Iya, dimuat-muatin nanti ya. Di sini ada potongan tangga, ada detail tangga, dan ada denah tangga. Cara buatnya gimana, Pak? Kalian nggak harus gambar ulang ya. Bisa kita masuk di sini ya. Lantai 1 ya, kembali ke lantai 1, lantai dasar ya. Kalau ini hitam kita ganti arsitektural struktural ya. Sudah. Plafonnya kembali kita sembunyikan, Ctrl L ya, agar tidak mengganggu dulu ya. Nah, untuk tangga kita ambil dulu nih si denah tangganya ya, dengan cara klik ini ya, detail tool tadi kita pilih. Pak, ini tangganya ketiban sama si pintu ya, pintunya kita tutup aja dulu. Kita klik merah-merahnya, pintunya kita tutup ya. Balik lagi kita klik detail tool ya, klik dari ujung sini sampai dengan ujung mana nih, sekiranya tangganya semua kelihatan. Asal tangganya semua kelihatan, arahnya keluar ya. Kita ceritanya buat denah tangga ya. Nah, di sini tulisannya ukurannya 8, nggak saya ganti deh, tulisannya 1,4 ya. Tulisannya di sini tangga ya, di sini ada denah tangga, bisa kita lihat ya, tapi ngambilnya dari detail tool ya. Jadi masuknya nanti denah tangga ya. Ini dia denah tangga ya. Lalu juga ada potongan tangga. Pak, cara motongnya gimana? Sama seperti tadi, balik ke lantai dasar dulu, kita membuat potongannya. Potongan itu pakai section tool ini ya, section tool di dokumen. Caranya kita klik di sini ya, klik, arahnya ke belakang ya, arahnya ke belakang, arahnya ke kiri juga. Nah, ini dia, Pak, besar banget potongannya nih ya. Kita bisa kecilkan lingkarannya ya, lingkarannya bisa kita kecilkan. Coba di sini 4 ya, biar kecil aja ya. Lalu tulisannya 1 aja masih kegedean ya. Coba 0,5. Nah, sudah ya, 0,5. Dan ini bisa kita centang untuk yang kepalanya yang ada di luar ya, bisa kita centang, kita matikan salah satu. Oke, jangan yang ini, berarti yang kiri, agar kepala lingkarannya di bawah hilang, yang di luar aja yang dipakai ya. Oke, sudah bisa kita lihat potongan berapa nih, potongan 5 di sini ya. Harusnya potongan 3, saya ganti deh. Kenapa saya 5? Berarti saya sudah membuat sebelumnya ya, potongan 3 saya ganti. Nah, kita klik di sini. Nah, ini dia potongan tangganya ya. Pak, potongan tangganya itu Pak, potongan tangganya itu pondasinya masih ketutupan. Oke, caranya sama seperti sebelumnya, kita pakai solid elemen ya, solid elemen. Untuk tanahnya kita jadi target ya. Lalu kita klik perintah dinding, kursornya di dalam, kita CTRL-A ya, kita get operator di sini ya, kita klik, lalu execute. Nah, sudah kita lihat di sini ya. Pak, tangganya nembus si lantai. Oke, berarti kita klik lagi tangganya, klik kanan, connect, solid element ya, tangganya jadi target, lalu ESC ya, akhiri perintah, dan si ubinnya jadi operator, langsung execute. Nah, tangganya terpotong sudah ya.
Oke, setelah itu kita akan membuat gambar detailnya ya. Di sini nih railingnya mungkin ada yang tertinggal nih ya. Bisa kalian tambahkan untuk railing di bagian tangga. Cuma bagian ininya, sininya ya, yang daerah bawahnya di sini ya, kalian bisa tambahkan ya. Oke, setelah itu kita langsung buat detailnya lagi ya. Caranya sama, detail tool kita kotaki ya. Bagian daerah mana tangga yang akan kita ambil aja ya. Sorry terlalu lebar ya. Nah, di sini segini aja ceritanya ya, kecil. Kita tarik ke kiri ya. Nah, ini kita geser lagi ya. Ini juga geser. Kita ganti ukurannya sama seperti tadi 7 ya, tulisannya 1,4 ya. Kita tulis namanya tangga semua. Oke, terlalu besar berarti tulisannya 1,2 sudah. Oke, setelah itu bisa kita lihat di sini ya, di gambar detail ya. Untuk gambar detail ada lagi nambah gambar si detail tangga ini ya. Lalu untuk potongan juga nambah tadi potongan tangga ini ya. Oke, setelah itu kita gambar detail yang terakhir, detail kamar mandi. Ini semua gambar detail sudah ada. Setelah itu masuk ke kamar mandi. Caranya klik lantai dasar lagi ya. Kita buat denah kamar mandi ya. Oke, untuk kamar mandinya ya, jangan lupa dikasih lantai ya, jangan lupa dikasih lantai seperti tutorial part ke-6 ya, jatuhnya seperti ini. Ini ya, jatuhnya seperti ini, dikasih shower bisa dan dikasih potongan lantai ya. Atau di sininya kita ganti pattern plan. Nah, ini dia, lantainya sudah ada. Boleh kalian lengkapi shower di sini ya. Oke, setelah itu masuk ke detail tool lagi, kita kotaki salah satu kamar mandinya, bebas mau yang atas atau bawah. Saya pilih yang atas ya. Klik, arahnya keluar. Pak, terlalu besar mentok ya, kita kecilkan, kita geser ya. Tulisannya KM mandi kamar mandi ya. Tulisannya 1,4 watt. Oke, detail 10 masuknya lingkarannya pas segini aja ya. Setelah itu bisa kita lihat di detail 10 ya. Nah, ini dia denah kamar mandinya ya. Lalu bisa kita juga potongan kamar mandi ya. Kita lihat dulu apakah gambar potongannya memotong kamar mandi sini. Nah, tidak ya. Atau potongan memendeknya memotong kamar mandi. Ya juga, oh, ini dia ada ternyata. Sini memotong kamar mandi. Nah, bisa kita ambil nanti di sini ya. Kita nggak usah bikin potongan baru, kita ambil aja dari potongan memendek karena dia memotong kamar mandi ya, atas bawah. Oke, setelah itu kita baru akan melabeling si gambar detail tadi yang sudah kita kumpulkan ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, gambar detailnya kita labeling. Seperti apa labelingnya? Ikutin aja gambar contohnya ya. Contoh yang pertama, pondasi. Mana pondasi? Nah, ini dia. Sorry, di bawahnya. Ini dia. Kalian bisa ikuti di sini ya. Gambar labeling pondasinya ya. Seperti ini. Caranya gimana? Bisa menggunakan manual dengan garis ya. Kalian bikin garis seperti ini ya, dengan lurus ya. Contoh batasnya di sini ya. Dan bisa membuat ya, kalian kasih labeling semua garis bantu atau menggunakan langsung label tool di sini ya. Label tool seperti ini ya.
kalian bisa langsung keluar namanya ya, jika menggunakan label tool di sini. Tapi dengan syarat, kalau menggunakan label tool, saya nggak mau garisnya miring-miring ya, saya mau sejajar. Contohnya seperti ini, ya lurus-lurus semua ya. Kalau miring seperti ini semua ya. Kalian bisa lanjutkan labeling sesuai dengan contoh ini ya, nama-namanya juga. Oke. Nah, di samping kirinya ada namanya leveling ya, leveling si pondasi. Caranya kita bisa klik di sini dimension tool ya. Kita pilih ini ya yang paling kanan ya. Lalu ke bawah, dengan metodenya yang banyak, tapi ya kita klik yang ini ya. Setelah itu bisa kita klik, langsung klik aja. Sini klik. Kita pencet key ya. Key klik ya. Lalu key klik. Juga key klik. Nah, setelah klik semua levelingnya, klik kanan, oke. Nah ini dia sudah, Pak, tulisannya kebesaran, bisa kita kecilkan ya. Kita klik di sini ada plus minus ya, kita pilih yang ini. Tulisannya kita pilih misal 1, Pak, kekecilan, oke, 1,4. Kemudian Pak masih 1,2 lah. Oke, sudah. Setelah itu ininya kita hapus. Bisa labelingnya bisa manual ataupun dengan label tool ya, asal sejajar ya. Nah, setelah itu bisa diikuti labeling pondasinya seperti contoh ya, dan dilengkapi gambar detail pondasi lainnya. Ini juga dilengkapi dengan detail dan leveling. P3-nya juga, pondasi tipe 3-nya dilengkapi dengan labeling dan levelingnya ya. Atapnya juga seperti itu dilengkapi ya, gambar joinnya juga dilengkapi, baut dan si labelingnya seperti apa, seperti contoh ini ya. Kita lihat gambar lengkapnya seperti ini. Pak, kan nggak ada kuda-kuda yang kecil? Iya, nggak. Jadi ini hanya kuda-kuda besar dan beberapa join aja, ini nggak usah ya, karena ini gambar berbeda gambar ya. Oke, dilanjutkan untuk labeling si atap. Setelah itu juga join-joinnya dikasih nama seperti contoh gambar seperti ini. Baut CNP, truss 12 mili, plat stainless 0,5 mili. Nah, bisa kalian lengkapi di sini ya. Setelah itu bisa kita lihat lagi bahwa ada detail tangga. Nah, detail tangga bisa kalian kasih ukuran dengan dimension tool ya. Kita balik ke meter panjang di sini ya, tidak leveling lagi. Contohnya bisa kita lihat seperti apa untuk denah tangganya. Nah, denah tangga seperti ini doang ya. Kalian bisa kasih gambar. Ini gambar potongan, Pak, enggak. Ini menunjukkan potongan tangganya aja, aslinya mah bikin garis sendiri seperti ini, putus-putus, silakan ya. Dikasih ukuran lebarnya, lebar tangganya sebagai contoh. Saya klik di sini ya, dimension tool, lebar tangganya ya, dari ujung ke ujung, klik kanan, oke. Nah, lebarnya 76 ya. Yang ini juga lebarnya dikasih ya, bisa di sini klik, klik kanan, oke. Nah, lebarnya ini 77 ya. Oke, bisa dibuat nanti ya, dibuat nanti ukurannya ya. Setelah itu kita masuk detail tangganya. Ini kan denah tangga ya, hitungannya meskipun pakai gambar detail ya. Setelah itu gambar berikutnya, nah ini juga, ini kita kasih leveling ya, levelingnya seperti tadi ya, dimension tool ya. Kita pilih yang ini, cuma yang satuan ya, jangan yang banyak tadi, yang satuan ini. Klik aja langsung di bordesnya sih. Klik. Nah itu dia ya, contohnya. Ikuti ada labeling dan leveling serta ukuran railingnya bisa diikuti ya. Contohnya seperti ini ya, dilanjut.
Ada di sini ada leveling si bordesnya, ya ada lebar bordesnya, ada tinggi railingnya. Kalian bisa buat sendiri dengan dimension tool ya. Kalau yang ini metode leveling, yang ini ukur panjang ya. Saya klik di sini, kita ukur bordesnya ya, panjangnya. Klik kanan, oke. 8. Lalu tinggi railingnya sebagai contoh di sini, klik sampai ke bawah, kita luruskan ya. Berapa? Nah, 100 ya. Bisa kalian ikuti ya sesuai dengan contoh gambar ini ya, dengan rapi ya. Bisa kalian lengkapi juga dengan labeling seperti ini ya. Ya, ada railing besi black coated, artinya warna hitam, tangga finishing kayu lantai, balokan bordes ya, bisa kalian lengkapi juga, dan leveling lantai bawah. Pak, ini untuk potongan melengkapinya di mana? Nggak ada di gambar detail ya. Ya memang karena ada di potongan 3 tadi ya. Ini ya. Nanti kalian lengkapi ya. Oh, ini gambar hilang, bisa kita lihat di sini. Ya, apakah yang ditutup? Sorry, ini untuk tangga ya. Untuk tangga kita ambil yang ini nanti ya. Oke, sudah. Setelah itu untuk gambar detail selanjutnya yang terakhir ada labeling si kamar mandi. Ya, labeling kamar mandi kita bisa lihat di sini denah kamar mandi. Oke, untuk detail kamar mandi bisa kita lihat labelingnya seperti apa ya. Di sini bisa kalian buat dengan label tool atau menggunakan garis dan teks, terserah ya, asal lurus dan rapi ya. Kalian lengkapi dengan shower, WC dan lain-lain ya. Di sini bisa kalian kasih keterangannya, bisa mengikuti ya, dan juga untuk detailnya seperti ini ya, bisa kalian ikuti juga. Pak, ngambil detailnya dari mana? Gambar detailnya ngambil dari tadi ya, di bagian potongan kedua ini dia. Kalian ngambil. Oke. Ya. Sekali lagi kalian lengkapi labelingnya dan juga levelingnya. Tadi ya leveling si tangga, ini ya leveling si pondasi dan lain-lain. Oke. Nah, setelah itu kita akan langsung memplot gambarnya ya. Kita akan langsung memplot gambarnya. Oke. Bisa kita lihat di sini ya, kita kecilkan lagi. Untuk gambar yang diminta pertama itu ada gambar apa di sini ya? Oh, gambar proyeksi. Oke. Gambar proyeksi kita dimintanya ya. Bisa kita balik ke arsiteknya, kita 3D di sini ya. Gambar proyeksi yang diminta, kita ambil sudut yang kira-kira enak dilihat, sebagai contoh ini gitu ya. Ya, di sini bisa kalian ambil, pokoknya gambar rumahnya jangan ada yang kepotong ya. Kita balik ke sini, klik kanan ya, lalu save view and place on layout ya. Layoutnya di mana? Oke, sorry, layoutnya kita pilih dulu gambar proyeksi di sini ya. Untuk gambar plot pertama bisa kalian lihat ya, bahwa permintaan di sini ya ada gambar proyeksi yang pertama. Nah, kita plot dulu gambar yang pertama. Namun mohon maaf sebelumnya, di sini untuk di bagian ketiganya saya salah plot di sini ya. Oke, bisa kita hapus dulu ya. Yang gambar-gambar ini semua nama-namanya bisa kita hapus dulu, mohon maaf ya. Delete. Yang tadi kita hapus dulu semua ya. Sekarang kita buat lagi new layout ya, bukan new subset, ternyata new layout. Kalian bisa buat denah LT2 ya. Lantai 2 create, lalu juga seterusnya di bawah ya. Dan potongan AA dan seterusnya ya, sama seperti tadi, potongan BB, lalu ada tampak depan, lalu ada tampak samping ya,
Setelah itu bisa dilihat di contoh soalnya, tapak depan, tapak samping, lalu ada detail tangga, detail kamar mandi, denah pondasi ya. Kita klik lagi, detail tangga, lalu ada detail kamar mandi, lalu juga ada rencana pondasi atau denah pondasi ya, denah pondasi, lalu juga ada detail pondasi. Bisa kita lihat lagi di soal setelah pondasi, rencana atap dan detail atap ya, rencana atap dan detail atap. Oke, ini rencana atap, detail atap sudah lengkap semua. Sisanya kita tinggal plot ya. Di sini pakai tadi ya, klik kanan new layout ya. Bisa kita lihat di bagian keempatnya, PDF-nya sudah tersedia semua di sini ya. Oke, setelah itu kita bisa plot masing-masing gambar dari ulang ya, dari lantai satunya. Bisa kalau denah lantai 1 kita ambil di bagian kedua ya, kita klik kanan place on layout ya. Nah di sini ya, di denah lantai 1. Nah, oke, sama seperti tadi caranya kita kita kecilkan dulu ya. Kalian muat-muatin seperti sebelumnya ya. Kalian muat-muatin dulu. Ctrl E, luruskan, kita Ctrl D, kita pisah, dan biasa tulisannya seperti tadi ya, saya pilih linear dan fontnya 4 ya. Kita klik, kita geser, ini ya icon tambahan untuk menggeser, klik, kita naikkan tulisan. Pak ini nggak muat, oke geser lagi ke atas, pokoknya dimuat-muatin ya dengan estetika ya. Pada keatasan kita pilih ya, karena di bawahnya nanti bisa menggunakan crop ya untuk membuat crop ya, crop gambar, legenda gambar ya. Oke, langsung setelah itu ada lantai 2 ya, klik kanan, sininya klik kanan, place on layout, lantai 2 kita klik dulu ya, baru place on layout. Sini denah lantai 2 sudah, kita kecilkan lagi, tadi caranya itu sama ya. Pak untuk lantai 2 kok nggak ada ukurannya, nggak ada dimensinya. Bisa kalian tambahkan dimensinya untuk dimensi seperti ini ya, bisa kalian tambahkan ya. Oke, setelah itu kita sama plot, kita Ctrl E, kita putar ya, kita Ctrl D, kita pindah. Caranya seperti tadi ya, tulisannya apa, linear saya biasa pakai, lalu juga fontnya 4 ya. Setelah itu bisa kalian geser, sisakan bawahnya untuk legenda. Lalu potongan AA juga begitu, caranya gimana, kita balik ke bagian pertama, kita pilih potongan AA ya, yang sudah kalian labeling dan kalian lengkapi, klik kanan ya. Lalu kalian bisa pilih Save Current View dulu ya. Save Current View kita ganti di sini namanya Custom ya, potongan AA. Kita kumpulkan dulu, create ya. Setelah itu kita pilih yang potongan BB ya. Save Current View-nya semua harus terlihat ya, jangan ada yang terpotong. Klik kanan, lalu ada Save Current View ya, potongan BB, create.
Setelah itu potongan ketiga kita kecilkan, pokoknya semua harus terlihat ya. Setelah itu save current view. Kalau ini kita masuknya potongan tangga ya, potongan, karena potongan ketiga tadi kita menggunakannya untuk potongan tangga ya. Lalu ada tampak ya, ini tampak samping ya, kita pilih dulu, kita lengkapi, klik kanan save current view, kita ganti tampak samping ya, create. Kalau bawahnya nah, kita pilih ini, klik kanan save current view, kita save-savein dulu ya, tampak ya, create. Lalu juga kita ambil ke detail ya, gambar detail pondasi yang pertama, klik kanan save current view, detail pondasi A ya, detail pondasi A. Lalu bawahnya save current view lagi, namanya detail pondasi B ya, create. Yang ketiga ada detail pondasi C. Oke, create. Bawahnya untuk atap kita tulis detail atap ya, create. Bawahnya kita klik terus aja join 1, oke, tetap. Bawahnya klik kanan ya, save current view, tulisannya join 2, oke, tetap. Yang ketiga save current view, join 3, create. Nah, lalu ke tangga ini apa? Berarti ini bagian denah tangga ya. Karena kita kasih denah ya. Lalu bawahnya ini untuk detail ya, save current view, ini detail tangga, create. Lalu kamar mandi, di sini save current view, ada denah ya, denah kamar mandi, sorry, KM ya, KM titik mandi. Oke, sudah. Nah, untuk potongan yang kedua ini kan ada gambar potongan kamar mandi ya. Nah, kita buat lagi, klik kanan, kita buat save current view, kita save 2 kali, namun namanya berbeda, potongan kamar mandi. Oke, sudah, semua sudah ter-save ya. Kita balik ke bagian ketiga ya. Nah, di sini untuk denah lantai 1, denah lantai 2 sudah, kita ke potongan AA. Klik kanan ya, di sini cari place drawing ya. Biasanya yang kita save ada di bawah ya. Kita cari ini di bagian bawah, mana detail AA. Ini potongan AA ya, place. Nah, ini dia. Bisa kita kecilkan ya, bisa kita kecilkan. Untuk perwakilan di kiri jangan dihapus semua, ini untuk leveling ketahuan tingginya ya. Nah, jadi jangan dihapus sampai di sini, kita Ctrl D, kita ke atas. Ini dia, Pak, ukurannya nggak kelihatan, gimana caranya? Nah, ini bisa ukurannya kita naikkan dengan cara masuk ke potongan 1 ya. Ini kan tulisannya di bawah banget ya, tulisannya di bawah banget, dan juga gridnya di bawah banget. Bisa juga kita Ctrl T. Nah, ini kan min 1000
bisa kita min 300 misal. Nah, dia akan naik di atas. Nah, tulisannya, ukurannya juga bisa kita naikin ke atas. Nah, Pak ini mentok, bisa kita turunin lagi 40-nya. Ya. Oke, untuk yang tulisan ininya mungkin gridnya masih keganggu ya. Bisa kita blok lagi untuk gridnya, kita Ctrl T, kita turunin lagi, misal 320 ya, agar si 40-nya ini nggak ngeganggu si pondasinya ya. Kita turunin. Ya sudah. Nanti di gambar flash drawingnya di potongan AA dia akan updating. Nah, setelah itu dia akan naik ininya. Lalu juga gridnya ganggu nih, gridnya bisa kita juga balik. Nah, potongan, kita klik gridnya, kita Ctrl T, gridnya bisa kita ambil metode yang kedua ya. Bisa kita klik OK. Nah, kalau yang kedua dia kepotong, harusnya kepotong banyak ya, nggak terlalu kelihatan maksudnya. Kita klik yang pertama aja coba. Nah, kalau yang pertama dia nggak terlalu potong gambar ya. Nah, kalian bisa ikuti untuk gambar di potongan kedua ya, lalu ada di gambar tampak seperti itu juga caranya untuk menaikkan grid dan si ukurannya ya, ukurannya bisa kita naikkan. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita balik ke potongan AA di bagian ketiga untuk plotting ya. Kita klik lagi di sini, skalanya benar 1:100 seperti biasa. Tulisannya saya biasa linear ya. Ukurannya fontnya 4 ya. Ini bisa kita naikkan ke atas karena bawahnya bisa kita gunakan untuk nanti legenda ya. Begitu juga plot untuk si potongan BB ya, kalian bisa plot sendiri dengan cara klik kanan, flash drawing, cari yang paling bawah biasanya ya. Oke, cari potongan BB, mana dia? Ini dia, klik kanan, klik aja. Oke, flash ya. Tinggal kalian geser, kalian pas-pasin ya. Kita ambil perwakilan leveling 1 aja ya, jangan kiri kanan. Oke, saya di tengah. Kalian bisa setting seperti tadi untuk ukuran, gridnya, dan lain-lain ya. Fontnya ya, dan model linear. Oke, untuk tampak depan sama seperti tadi, klik kanan, flash drawing bisa kalian cari di sini ya, mana untuk tampak depan ya. Oke. Tapi saya lanjutkan nih, saya lompat ke detail tangga. Nah, untuk detail tangga kan ada 3 gambar yang dijadikan satu. Gimana cara muat seperti model ini? Kalian plotnya harus pelan-pelan ya, rapih, proporsional seperti ini ya. Caranya gimana? Klik kanan, semua gambar yang tangga dijadikan satu. Contohnya detail tangga, flash. Nah, ini kan kecil skalanya ya, 1:50. Contoh di sini 1:25 ya. Oke, bisa kita besarkan di sini ya. Scale-nya kita ganti 1:25 nggak ada. Oke, kita custom. Klik aja di sini 25. Oke, nah sudah besar kan? Nah, kita kecilkan dulu. Pokoknya dimuat-muatin satu kertas itu di efektifkan gitu ya, jangan ada yang terlalu kosong ya. Kita klik, sudah bisa kita naikkan ininya dan kita ganti linear seperti tadi ya. Lalu setelah itu klik kanan lagi, gambar potongan kita ambil, potongan tangga kita cari, biasa di paling bawah, potongan tangga flash ya. Potongan tangga skalanya bukan 100 tapi 1:50. Pak, kebesaran karena yang kita ambil sedikit aja ya.
ambil sedikit aja, contoh sampai sini saja. Bawah juga kita ambil sampai sini saja. Itu kalian place di sebelah mana ya. Bisa kita lihat lagi di contohnya, skalanya 1:50 ya. Oke, bisa kita setelah itu ada si denah tangga, klik kanan lalu place drawing ya. Setelah itu kita cari denah tangga. Nah ini dia, place. Nah untuk denah tangga dia sedikit lebih kecil ya, bisa kita lihat di sini 1:50, betul ya. Silakan. Oke, kita Ctrl D supaya tidak mengganggu gambar lain. Oke, bisa kita Ctrl E. Ya. Kalau tulisannya seperti ini juga bisa kita pindahkan. Sini kita Ctrl E. Edit tulisannya ya, mendatar, atau bisa kita, kalau memang muat bisa kita seperti ini kan ya, di tengah-tengah ya. Kalau memang tidak muat tidak apa-apa, kita tidur namun tulisannya itu ditidurkan gitu ya, sebagai contoh ya. Kita putar. Kalian bisa mengikuti cara penempatannya juga yang pas seperti contoh gambar ini. Setelah itu kamar mandi juga bisa kalian paskan ya. Di sini saya ambil dulu untuk potongan kamar mandi ya, paling bawah. Oke, ini besar banget ya potongan kamar mandi, 1:25 ya. Ini masih skalanya kebesaran, saya ambil lagi custom 1:25 meter. Kita ambil bagian kamar mandinya aja, kita potong di sini ya. Oke, kamar mandinya juga 1 lantai aja yang memotong fondasi. Nah, saya ambil sampai sini ya. Oke, bawahnya juga saya ambil sini. Pindah tersebut. Kalau memang masih kurang atas, bisa kalian pas-paskan ya. Ini bisa kalian turunkan. Lalu setelah itu kita klik kanan, place drawingnya lagi ya. Sekarang saya ambil denah kamar mandi, place ya. Nah kamar mandi bisa kita lihat 1:20 ya, skalanya kita ganti 1:20. Pas-paskan, nanti kan ada labelingnya ya, jadi nggak terlalu pas seperti yang saya buat, bisa kalian sesuaikan di sini ya. Ini ya. Nah, kita paskan sedikit. Nah ini bisa buat legenda ya. Nah untuk denah pondasi ini kan masih terlihat ya siapa namanya lantai-lantainya ini. Nah bisa kita ganti dulu ya. Oh sorry, ini mesh ya. Ini lantai yang di luar mesh. Ya. Bisa kita Ctrl T, jangan all stories ya, tapi 1 story up ya. Oke, dia tidak akan terlihat ya. Lalu juga si mesh-meshnya ini, pijakannya juga bisa kita klik. Ctrl T, lalu jangan all stories tapi 1 story up, artinya 1 lantai di atasnya aja yang bisa lihat ya. Klik ke pijakan rumputnya ini, Ctrl T, kita ganti
one story up. Oke, sudah. Setelah itu bisa kita plot di sini ya. Plotnya sama caranya, klik kanan di sini, save current view. Setelah itu bisa kita benah fondasi. Ya, lihat. Bagian ketiga kita balik lagi, klik kanan, place drawing, cari denah fondasi. Nah ini dia, ya sama seperti tadi, bisa kita kecilkan, ya bisa kita kecilkan. Nah, Ctrl E, nah, kalian bisa ubah lagi seperti tadi, fontnya 4 dan hurufnya linear ya. Ini sudah bisa digeser juga, ini tulisannya rada naik ya. Oke, sudah. Lalu ada detail fondasi, penempatannya sama seperti tangga tadi ya, plotnya di banyak gambar di satu kertas sama seperti fondasi. Dan untuk rencana atap bisa kita lihat di lantai 2 di sini ya. Di lantai 2 bisa kita plot untuk rencana atapnya mengikuti si contohnya ini. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, langsung aja klik kanan, save current view, rencana atap. Ya, seperti tadi. Lalu juga yang terakhir detail atap, klik kanan, place drawing, kita ambil detail atap mana? Atap, oke, 1:50 pas ya. Geser, hanya dimuat-muatin, Ctrl D, pas-pasin ya, nggak terlalu mepet, bisa pas-pasin, lalu tinggal taruh join-joinnya juga ya. Klik kanan, place drawing, saya contoh untuk join 1 dulu deh, 1:, jangan 25, 1:10 kalau gambar ya. Kalian pas-pasin, jangan lupa labelingnya jangan tertutup ya. Kalian kan tadi sudah labeling tuh ya. Ctrl D, kita pas-pasin, lengkapi juga dengan gambar detail lainnya sesuai dengan contoh ini. Pak, ini nggak ada kuda-kuda kecilnya, iya beda pokoknya, tapi prinsip penempatannya saya mau seperti ini ya, dan si labelingnya ya. Lalu untuk menggambar apa namanya legenda ya, tulisan legenda seperti ini ya, kalian bisa langsung aja tulisan gitu ya. Tulisannya di mana? Di sini aja langsung ya, teks ya, bisa kecilkan. Sini contoh seperti ini ya. Nah, kalian aja tulis pakai teks di sini ya, langsung legenda. Kalian klik di sini, tulisannya sama. Untuk simbol, nah di sini simbol bisa kalian tulis juga ya. Di sini pakai nanti namanya fill tool ya. Simbol di sini ada simbol trust ram contohnya ya. Saya ambil sini deh, simbol si tanah uruk dan tanah asli ya. Kalau tanah uruk, nah dia tanah uruk, nah ini dia. Kita pilih yang ini, kita bikin aja kotak kecil di sini. Nah, kotak ya, atau kalian copy, Ctrl D, Ctrl Alt ya, yang banyak. Ctrl D, Ctrl Alt, bisa kalian copy ya, banyak, kalian kasih nama di sini ya. Di sini ganti aja langsung tanah biasa ya. Lalu ada apa lagi? Kaca, nah bisa kalian ganti di sini ya, atau kalian ganti beton ya, akan berubah ya. Lalu ada gravel atau batu kali, di sini ada enggak ya. Beton, spesi kosong, kayu atap ya, pasir batu kosong. Nah, bisa kalian di sini ya, pasangan batu kosong, sorry
Ada baju stainless contohnya seperti ini. Kalian lengkapi dengan kata-kata sendiri ya, dikreatifin penempatannya ya. Setelah itu semua kan ceritanya sudah lengkap nih ya. Kalau saya jabarkan satu-satu terlalu panjang ya. Setelah itu di bagian keempat kita klik di sini. Nah, sudah ada nih. Semuanya sudah ada 12 gambar. Cara nguploadnya gimana ke PDF? Gampang, tinggal klik kanan, publishing properties ya. Di sini kalian bikin real folder, kalian bikin folder. Foldernya kalian mau save di mana? Kalau saya contoh ya, sebagai contoh, saya save-nya di disk PC di bagian download deh yang gampang. Temuin lalu klik OK ya. Lalu OK ya. Setelah itu langsung klik aja publish. Sampai kita tunggu sampai tercentang semua. Nanti gambarnya sudah terupload. Nah, setelah sudah terpublish ya, kita bisa lihat tadi save-nya di mana. Kalau saya kan tadi save-nya di download. Nah, bisa kita cari download. Nah, dia akan terbuat folder otomatis ya. Filenya PDF tadi ya. Ini dia contohnya. Nah, lantai 1 saya buka deh PDF ya. Saya pakai pembuka PDF-nya namanya Wondershare ya. Ini dia. Gambar ini yang sudah rapi, yang sudah labeling, yang sudah elevasi, sudah leveling, lalu juga sudah ada legendanya, bisa kalian kumpulkan di Classroom ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial part ke-7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.